Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-jannatu wa na'imuha syadan lima yusalli wa yusallimu taslima. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi husu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu ani sahabah. Ya Rabbi wardu ani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidibna. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi lattamparajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya syami du'ana. Ya Rabbi balighna najuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi tagshana binurihi. Ya Rabbi hibbanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi washkina jinanak. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warjukna syahadah. Ya Rabbi hitna bisya'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla musli. Ya Rabbi waqfi kulla mu'di. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nahtim bil musyafah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman. Rabbi jidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Rabbi auji'ni Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala
walidayya wa an a'malan sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin Rabbana gfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala curahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada bulan Rabiul Awal ini kita bermuajahah bersilaturahim dalam rangka keadaan sehat walafiat. Kita alhamdulillah pada bulan ini kita kedatangan tamu besar, yaitu Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi, dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yaitu junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya mengikuti Ustadz Mayuni ya, jadi membaca awal daripada marhaba ya. Jadi kita memanjatkan sholawat untuk mengingatkan kita bahwa pada bulan ini adalah kita mesti mengingat junjungan kita dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu kita sebagai umatnya sepantasnya lah kita menyambut kehadiran dan kedatangan beliau, terutama kita siap sedia untuk sami'na wa ta'na terhadap apa yang dibawa oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insyaallah kepada kita selaku yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya yang saya hormati Sahibul Bait Bapak RW Udin Bahrudin SPD yang telah memfasilitasi pengajian kita pada malam Senin ini. Demikian pula yang saya hormati Bapak Haji Suwardi selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hikmah, Bapak Ustadz Mayuni selaku pendamping pengajian Al-Hikmah, serta Bapak-Bapak RT, Bapak RW yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Demikian pula anggota jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sesuai dengan kita pada malam hari ini adalah bulan Maulid, maka sepantasnya lah kita diingatkan kembali tentang sesungguhnya apa yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban tugasnya sebagai Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi, yaitu sebagaimana telah kita ketahui Nabi Muhammad itu adalah sambungan dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad itu adalah melanjutkan estafet kepemimpinan daripada nabi-nabi dan rasul sebelum beliau, yaitu mengajak kepada manusia yang dijumpainya. Dalam hal ini tempat beliau diutus yaitu di negeri Makkah Al-Mukarramah, tetapi bedanya adalah kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus pada tempat dan bangsa tersebut, tetapi kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi segenap alam. Jadi Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada seluruh alam. Alam itu adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada alam syahadah. Alam syahadah itu alam yang dapat kita saksikan oleh panca indera kita. Ada benda mati, ada benda hidup, ada tumbuh-tumbuhan, ya kan Pak ya? Ada makhluk yang sifatnya gaib, malaikat gaib, gitu Pak ya?
setan gaib, jin gaib, dan makhluk-makhluk yang tidak Allah terangkan kepada kita. Itulah Nabi Muhammad yang membedakan dengan Nabi sebelumnya. Jadi kalau Nabi sebelumnya, beliau itu hanya diutus kepada bangsa tersebut berikut daripada wahyu yang dibawanya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam libani Israel, hanya untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad itu baik beliau pribadi maupun yang dibawanya, yaitu kitab sucinya, kita bisa baca dalam surat Ibrahim. Alif Lam Ra, kitabun anjalnahu alaika. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu Muhammad, itu Pak ya, lituhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia. Jadi disebutnya manusia, lituhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia, biidni rabbihim, dengan izin Allah. Itu Pak ya. Al-Quran menuntun dan mengeluarkan manusia, itu Pak, dengan izin Allah. Gitu. Di situ ada biidnillah, ada kata-kata biidnillah, izin Allah. Kepada apa? Ila siratil ajijil hamid, kepada jalan yang lurus, yang lempeng, yang terpuji, yaitu siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, Allah beri nikmat kepada orang yang menempuh jalan tersebut. Jadi itulah yang membedakan daripada Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya sebelumnya. Jadi kalau nabi sebelumnya itu diutus kepada bangsa di mana nabi diutus, termasuk daripada kitab suci yang dibawanya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu bukan, adalah menjadi rahmat kepada segenap alam. Itu Pak ya, segenap alam. Maka kita sering mendengar kalau dalam ceramah-ceramah bahwa jin itu selalu mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Itu Pak ya. Jadi jin itu Pak, dia tidak bisa baca sendiri Pak. Dia mendengarkan kalau orang itu membaca Al-Quran, menikmati Pak. Menikmati bagaimana indahnya Al-Quran, baik daripada redaksi kalimatnya maupun isi kandungannya, gitu Pak. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu, Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh alam dan kepada seluruh umat manusia. Jadi itu yang membedakannya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan Muhammad itu adalah khotamin nabiyyin, penutup para nabi. Sekalipun di kampung kita ada orang yang sorbannya sampai melilit kayak Pangeran Diponegoro, ya kan Pak ya? Pakaiannya menyapu jalan, jubah atau gamisnya Pak ya, begitu. Jenggotnya juga misalnya sampai kepada dadanya, kan ada Pak ya? Kalau ngaku nabi jangan dipercaya, Pak, selamat ya. Kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang dalam hadis dikatakan bahwa setiap 100 tahun sekali ada dari kalangan umatku, kata Nabi, yang diutus Allah. Tapi bukan nabi Pak, bukan utusan, tapi hanya warasatul anbiya, pewaris para nabi, yaitulah ulama yang meneruskan tugas kenabian, kerasulan Nabi Muhammad setiap 100 tahun sekali. Itu Pak, itu namanya. Misalkan saya ambil contoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu luar biasa Pak. Kadang-kadang orang kampung itu lebih mengenal Imam Al-Ghazali ketimbang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang sering dikutip itu siapa? Imam Al-Ghazali. Betul gak Pak? Iya, misalkan kalau bulan Ramadan itu bahwa puasa itu menurut Imam Al-Ghazali, kan gitu Pak ya, dan seterusnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu diutus kira-kira zaman Abbasiyah Pak, zaman Saljuk. Nah, jadi
Pada saat itu dunia Islam ada dua kerajaan besar, namanya Abbasiyah dan Saljuk. Abbasiyah itu pusatnya di Baghdad, Pak. Baghdad itu metropolitan, Pak. Kota terbesar di dunia. Itu Pak ya, Baghdad itu. Kalau Saljuk itu pusatnya adalah di Konya, Turki. Saya udah ubek itu Konya itu Pak, di Turki, di YouTube, Pak. Di waktu ke sana. Ya kalau ke sononya kan pasti juga berapa Pak. Ya. Kenapa? Saya itu niatnya ziarah Pak. Ziarah karena di situ di Konya itu ada ulama besar Pak, namanya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu sebetulnya bukan orang Konya, asalnya mah orang Tusi, wilayah Iran sekarang, Asia Tengah. Dari Asia Tengah dia mengembara sampai dia itu bertetap atau bermukim di Konya dan dianggap sebagai ulama besar oleh Raja Saljuk di Konya namanya Pak. Bapak kalau buka YouTube di Konya luar biasa Pak. Kotanya sekarang itu Pak. Tempat ziarah kepada Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu Pak, puisinya itu diabadikan di pintu gerbang PBB. Jadi di PBB itu Pak, di New York sekarang itu adalah puisinya puisi Jalaluddin Rumi. Jadi ada bagian puisi yang diambil dan dipampang di gerbang PBB di New York. Saking apa berarti ini orang bukan orang sembarangan kan gitu Pak ya. Nah, Imam Al-Ghazali itu dia mengabdi di Kesultanan Baghdad Pak, bukan di Konya dia mah. Kalau Imam Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali itu menulis kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kata orang-orang yang mempelajari karya daripada Imam Al-Ghazali, karena puluhan Pak kitab Imam Al-Ghazali itu. Kitab paling terakhirnya namanya kitab Minhajul Abidin namanya Pak. Saya dulu waktu di pondok tahun 86 ngaji kitab Minhajul Abidin. Tidak tebal Pak. Ada kitab yang tebal namanya kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beliau itu namain kitabnya Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu-ilmu keagamaan. Karena pada saat itu Pak, agama itu udah kering dari rasa, hanya memuaskan pikiran dan perdebatan saja. Tapi dirasakan oleh umat itu tidak. Umat jauh dari nilai-nilai keagamaan di zaman kerajaan Abbasiyah, zaman Imam Al-Ghazali hidup. Maka beliau mengasingkan diri selama 10 tahun. Di mana? Di Masjid Umayyah. Masjid Umawi itu sekarang masih ada Pak. Adanya di Damaskus. Masjid Umawi itu kalau sekarang Indonesia Istiqlal Pak. Sebab Masjid Umawi itu masjid pada zaman Umayyah. Itu Pak, sebelum Abbasiyah itu namanya Umayyah. Umayyah itu lamanya adalah selama 96 tahun. Dinasti Umayyah itu. Nah, pusatnya itu di Damaskus. Nama masjid negara itu nama Masjid Umawi. Sekarang masih ada Pak. Nah, Imam Ghazali 10 tahun dia mengasingkan diri, tidak memperkenalkan dirinya untuk mendalami ilmu tasawuf, dan ditulis oleh beliau hasil penelitian dan ujilah beliau selama 10 tahun itu namanya kitab Ihya Ulumuddin. Itu Pak dipelajari sampai sekarang. Nah, beliau itu bukan nabi, tapi beliau itu pewaris nabi. Ajarannya udah hampir 900 tahun sampai sekarang Pak. Masih dipelajari oleh jutaan, mungkin ratusan juta manusia. Kalau orang nggak luar biasa kan nggak mungkin Pak ya. Berarti itu pasti orang luar biasa. Tapi beliau tidak dikategorikan sebagai apa? Nah, nabi, tapi hanya pewaris para nabi yang oleh Nabi Muhammad dikatakan bahwa setiap 100 tahun pada umatku akan diutus oleh Allah untuk memperbaharui, untuk menghidupkan, untuk menyebarluaskan agama, untuk dikembalikan agama itu Pak kalau menceng kepada arealnya gitu Pak. Jadi setiap 100 tahun itu ada Pak, setiap 100 tahun. Termasuk mungkin di Indonesia juga mungkin
Hasyim Asy'ari juga, mungkin Haji Ahmad Dahlan juga. Enggak mungkin Pak banyak pengikutnya kalau bukan orang luar biasa. Betul kagak? Coba Pak, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan pesondok dia dari Demak. Dari Demak hijrah ke Tebu Ireng. Di Tebu Ireng dia sebelum pergi ke Mekah, beliau di Semarang dulu nyantri di Kiai Haji Soleh Darat beserta Haji Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari itu Pak satu perguruan, sama-sama murid daripada Kiai Soleh Darat Semarang. Tapi Ahmad Dahlan lebih tua, lebih tua gitu daripada Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian dia sama-sama belajar melanjutkan ke Mekah. Dari Mekah membuat kapling dakwah berbeda. Kalau Ahmad Dahlan adalah di kota, masyarakat yang dibidiknya orang kota. Kalau Hasyim Asy'ari di pedesaan, yaitu membuka pondok pesantren Tebu Ireng. Asalnya itu kata sejarahnya adalah itu alas Pak, gunung, hutan, diramai nama beliau. Coba besarkan. Kalau bukan orang luar biasa kan gak mungkin Pak. Betul kagak? Misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan orang luar biasa, bukan wali misalnya. Kalau kita anggap orang biasa. Masa iya sekarang perguruannya Pak di mana-mana. Betul kagak? Sampai saya dengar Pak, sekarang menurut laporan daripada Badan Internasional UMM itu universitas Islam terbaik di dunia. Bukan di Indonesia, di dunia. Bapak kalau nggak percaya, itunya mahasiswanya 42.000. Unpad itu negeri Pak hanya 30.000. Kalau nggak ada, kalau bukan dikelola oleh orang benar, nggak mungkin kepercayaan sebanyak itu Pak. Betul nggak? Nah jadi demikian pula pondok pesantren Tebu Ireng di Nahdlatul Ulama. Jadi mereka itu Pak satu perguruan, satu kiai di Semarang. Cuman beda kapling dakwahnya. Ya kan Pak? Ya kan ada orang yang bisa dengan orang biasa, ada orang yang biasa bergaul secara intelektual kan gitu kan, berbeda-beda kemampuan manusia Pak. Nggak ada yang sempurna kecuali Nabi. Kalau Nabi mah manusia jenis apapun masih dihadapi dengan intelektual, dengan orang biasa pasti nyambung. Tapi kan kalau manusia mah jarang Pak. Bapak kalau kagak percaya orang-orang di profesor apa dia bisa ngajar-ngaji begini Pak? Nggak bakalan Pak. Saya di UIN Pak, cerita sama saya Pak Budinata. Katanya saya ditepuk-tepuk, katanya dulu sama Profesor Baikuni. Ente katanya bisa ceramah di depan umum kan? Dia Pak kagak bisa, guru-gurunya Pak kagak bisa Pak, kagak nyambung. Nah itu bahaya. Nah jadi bapak-bapak, alhamdulillah jadi kita pada bulan kita ini mempelajari lagi sebetulnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sama dengan yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Saya sudah sering mengulas yang dibawa oleh Nabi Nuh itu. Nabi Nuh ucapannya adalah ya qaumi budullah, wahai kaumku beribadah kepada Allah, malakum ilahum min ghairi, tidak ada buat kalian Tuhan selain Allah. Itu siapa Pak? Nabi Nuh. Kemudian setelah Nabi Nuh, Nabi Hud. Nabi Hud itu dikirim kepada bangsa Ad. Gitu Pak ya. Bangsa Ad, apa kata Nabi Hud? Ya qaumi budullah, malakum ilahum min ghairi. Sama Pak dengan yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Demikian pula Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus kepada bangsa setelah setelah bangsa Ad, setelah Nabi Hud. Sama ucapannya. Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib kepada kaumnya, ya qaumi budullah la taksus